Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Nur Sadali dengan NIM 122 130 70. Di sini saya akan memaparkan suatu materi dari pertemuan 1 sampai 7. Langsung saja kepada pembahasan materi yang ke-1 dari pertemuan pertama. Hanya ada kontrak belajar dan saya langsung loncat saja kepada pertemuan yang kedua. Pada materi pertemuan kedua ini saya mendapatkan materi mendasar tentang politik hukum. Yang pertama adalah definisi, yang diantaranya ada dalam bahasa Belanda, yaitu rechtspolitiek. Rechts yang artinya hukum dan politik artinya beleid, polisi atau kebijakan. Lalu dalam kebijakan ada rangkaian konsep, asas, garis besar, dan dasar rencana. 2. Dari Teguh Muhammad Radi mengatakan, kebijakan terdiri penyelenggara negara, mendasar, arah, bentuk, dan isi hukum. Dan pemaparan ketiga ada di Padmo Wahnojo yang mengatakan ius constituendum. Terus yang keempat ada di Sucipto Raharjo mengatakan yang berpoin menentukan pilihan, tujuan, dan cara, tujuan hukum, dan lain-lain. Dan yang kelima ada di L.J. Van Apeldoorn yang mengatakan tujuan dan isi peraturan tujuan dan isi peraturan menetapkan tujuan dan isi peraturan perundangan. Yang keenam ada di Sujono Sukamto memilih nilai-nilai yang menerapkan nilai-nilai. Terus membahas tentang ruang lingkup, di antaranya yaitu nilai-nilai dan aspirasi perdebatan, dan perumusan nilai-nilai aspirasi. Terus penyelenggara negara berwenang dan merumuskan dan menetapkan politik hukum. Dan seterusnya ada peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor politik hukum, terus pelaksanaan politik hukum. Dan ada batasan dalam politik hukum, ialah ruang gerak politik hukum suatu negara. Terus politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat. Terus ada lembaga-lembaga yang berwenang. Lalu dapat mengetahui bahwa hubungan politik hukum dengan ilmu, yaitu ada ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum politik, dan ilmu politik. Dan di akhir pembahasan, di dalam materi ini terdapat uraian bahwasannya pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera kita, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Terus di sini sistematis maksudnya ialah berdasarkan filsafat ilmu ada 3 indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah pengetahuan agar bisa dapat disebut ilmu, yaitu aspek ontologi atau pengetahuan dapat didefinisikan atau dapat dimaknai. Ada aspek epistemologis yang atau pengetahuan tersebut harus memiliki metode atau pendekatan dalam pembelajaran atau aktivitas keilmuannya. Terus ada aspek aksiologis, yaitu kemanfaatan atau kegunaan.
Maksudnya adalah pengetahuan tersebut harus berguna atau memiliki manfaat. Dalam tiga aspek tersebut, haruslah dimiliki oleh pengetahuan agar dapat ditingkatkan menjadi sebuah ilmu. Jika tidak, maka hal itu tidak bisa dikatakan menjadi ilmu. Terus dalam pertemuan yang ketiga berarti ada relasi politik dan hukum. Menurut John Austin, law is a command of the lawgiver, yang artinya hukum itu adalah tergantung kepada siapa yang memberikan komando atau memberikan perintah yang terkait dengan kebijakan hukum. Menurut Hans Kelsen, beliau terkenal karena pemikirannya tentang hukum murni, law non correlation politis, sosiologis, dan seterusnya, yang artinya tidak ada hubungan antara hukum dengan politik, sosiologis, atau dan yang lain-lain. Yang kedua, law is the soul without the saint, yang artinya hukum adalah cita-cita ideal. Jadi tujuan hukum sempurna. Jadi tujuan hukum itu sempurna, memiliki terlepas dari kenyataannya seperti apa. Menurut Steupen teori hierarkis yang artinya lebih menitik beratkan kepada tata urutan perundang-undangan, maka beliau berpendapat bahwa hukum lebih rendah tidak boleh bertentangan daripada hukum yang lebih tinggi derajatnya. Yang kedua, law is the same without the soul, yang artinya hukum itu faktual. Jadi apa yang ada kelihatan hari ini, kemudian itu harus dirumuskan kembali bagaimana perubahan-perubahan hukum untuk mencapai cita-cita atau idealnya sebuah hukum. Terus menurut Daniel Lev, politics dominate law, yang artinya seolah-olah hukum itu di bawah supremasi politik. Jadi politik yang memegang penuh kendali terhadap hukum. Yang kedua menurut Daniel Lev ini keseimbangan politik, yang artinya tergantung dengan situasi politik yang terjadi sedang apa, maka produk hukum pun akan seperti itu. Semakin kacau keseimbangan politik atau terganggu, maka produk hukum pun tidak akan baik. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga menurut Daniel Lev ini evolusi ideologi politik, yang artinya produk hukum itu tergantung dari perkembangan ideologi politik sebuah negara itu sendiri. Dan yang keempat, sosial ekonomi, yang artinya hukum tergantung dengan sosial dan ekonomi negara tersebut. Menurut Heart Command of Human Being, yang artinya sebuah hukum tergantung sebuah pemerintah atau penguasa yang memiliki kekuasaan pada suatu negara. Yang kedua menurut Hart itu law non correlation politik, sosiologis, atau dan lain-lain, yang artinya hukum tidak memiliki hubungan dengan politik atau sosiologis dan lain-lain. Menurut Lord Action, relasi dan politik hukum memengaruhi tiga hal, yaitu the content of the law, the content structure of the law, dan the culture of the law. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan politik adalah kemampuan memengaruhi kebijaksanaan umum, polis atau hukum tertulis atau perundang-undangan, dan simbiosis mutualisme, hubungan integrasi di antara hukum dengan politik saling terkait.
hukum dengan politik atau sebaliknya saling membutuhkan. Hubungan integrasi ini diyakini terjadi check and balance atau simbiosis mutualisme. Atau yang maksudnya tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang saling mengalah. Kedua-duanya saling membutuhkan dan saling terkait mencapai sebuah tujuan yang disebut dengan das Solem atau hukum ideal di sebuah negara. Terus di pertemuan yang keempat, pada pertemuan yang keempat ini membahas tentang sejarah politik hukum. Dalam materi itu, Bapak dosen bilang bahwasannya ketika kita berbicara tentang sejarah, artinya mau tidak mau kita harus mencari tahu latar belakang, kapan, dimana, dan siapa yang menggagas disiplin ilmu ini untuk bertambah valid. Terus lanjut, latar belakang adanya politik hukum menurut Imam Syauqoni dan Ahsim Tohari ialah politik hukum merupakan disiplin ilmu yang ada ketidakpuasan kepada pemerintah kepada penemuan hukum yang selama ini digunakan. Dan sejarah politik hukum memiliki dua pendapat, yaitu secara implisit dan eksplisit. Implisit adalah dikemukakan oleh Apeldoorn dan eksplisit dikemukakan dalam buku karangan Supomo 1947, Politik Hukum dan Perundang-undangan Negara Indonesia. Lamaire di tahun 1952. Terus ada Bellepoid di 1953, De Recht Politik, Ius Contitium menuju Lus Contitiendem. Terus ada Utrecht di 1961. Terus ada generasi baru, itu ada di eksplisit. Lalu dengan begitu, menurut Sacipto Raharjo ialah bahwasannya penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah hukum dianggap independen dan otonom. Dan yang ketiga ialah hukum harus mengikuti zaman. Jadi pada zaman hari ini, hukum itu harus mengikuti zaman hari ini, atau zaman seterusnya harus mengikuti zaman seterusnya. Terus pada pertemuan kelima, materi yang dibahas adalah tentang politik hukum Islam. Politik hukum Islam dapat disebut sebagai asy'ariyah atau sebagai asy'ariyah. Menurut ulama Ibnu Taimiyah adalah dalam bukunya Asy'ariyah dan juga Al-Maslahah Al-Mursalah atau pengaturan non-syara. Beliau mempunyai 4 pandangan tentang hukum Islam. Di antaranya kosmopolitanisme, atau yang artinya Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Terus yang kedua, doktrin kekhalifahan atau anti perbuatan syirik atau bid'ah. Terus yang ketiga, institusi negara sebagai pengelola umat. Yang keempat, ada kepemimpinan atau teokrasi atau keadilan. Adapun prinsip Islam menurut
Profesor Juhaya S. Praja, yaitu tauhid. Yang ke satu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat ada kebebasan, yang kelima ada persamaan, yang keenam at-ta'awun, yang ketujuh toleransi, dan yang kedelapan kebebasan. Adapun beberapa asas hukum Islam yaitu asas nafyul haraji, yang kedua asas kolatu taklif, yang ketiga asas tadarus, yang keempat asas kemuslihatan manusia, yang kelima asas keadilan, yang keenam ada asas estetika, yang ketujuh ada asas urf, yang kedelapan ada asas syara menjadi zaliyah Islam. Dapat disimpulkan pula dalam pertemuan hari itu bahwasannya keberadaan hukum haruslah menjadi atau dapat mewujudkan ketentraman, dan hukum tersebut pun harus memiliki tujuan menegakkan keadilan. Dan pertemuan yang keenam, atau pada pertemuan yang keenam, materi yang dibahas adalah tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Perlu diingat kembali bahwasanya hukum dan politik merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika terjadi relasi antar politik dan hukum, maka timbullah sifat-sifat yang melekat pada hukum itu sendiri sebagai objek kajian politik hukum. Sifat hukum sebagai suatu sistem norma dan aturan dapat memberikan pengaruh terhadap tatanan sosial dan politik. Sifat hukum mencakup beberapa hal, yaitu yang ke satu ada fakultatif, dan poin-poinnya seperti hukum yang mengatur dan secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Terus ada imperatif, hukum yang memaksa. Terus ada konkret, harus ditaati. Ada represif merupakan atau adalah sifat hukum dari produk politik hukum itu sendiri yang sangat tinggi peran politiknya. Dan ada poin-poin di represif ini, yaitu terciptanya ketertiban dan tercipta kepatuhan tanpa syarat. Terus ada peraturan keras dan terperinci, dan ada kebebasan bertindak atau diskresi. Terus selanjutnya ada persetujuan atau kepatuhan. Dan yang terakhir ada kritik atau ketidaksetiaan. Terus ada ciri-ciri di hukum represif ini. Yang ke satu ada keterlibatan, legitimasi, acuan kekuatan dasar mengingatnya adalah kekuasaan negara. Terus ada yang ketiga ada peraturan rinci, yang keempat ada alasan pembuatan bersifat ad hoc sesuai dengan keinginan penguasa. Yang kelima ada kesempatan bertindak yang bersifat meresap sesuai kesempatan. Yang keenam ada pelaksanaan serba mencakup tanpa batasan yang jelas. Yang ketujuh ada oralitas, yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan ada kekuasaan menepati posisi di atas hukum.
Yang kesembilan ada kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Yang kesepuluh ada partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Terus pada pertemuan terakhir sebelum UTS ini atau pertemuan ketujuh, materi yang dibahas adalah tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang kedua, dalam pertemuan kali ini dijelaskan ada sifat hukum yang lainnya, atau ada 3 sifat hukum, yaitu progresif, otonom, terus ada responsif. Ada 3. Di hukum di progresif ini ada di sifat hukum progresif ini adalah yang ke-1, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat, dan yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan. Law as a process, law in the making. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Yang ketujuh, membangun negara hukum yang berhati nurani. Dan di sifat hukum otonom ada 5 sifat, yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, dikresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, partisipasi, dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Ya, dan sifat terakhir dalam sifat hukum ini ada responsif. Ya, ada 4 poin, yaitu di bawah asas hukum dan kebijakan atau polisi, dan ada yang kedua, mewujudkan keadilan substantif. Yang ketiga, dikresi diperluas, dan yang keempat berarti ya, menghindari pemaksaan. Dan sekian dari pemaparan saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah, karena mohon dimaklumi karena saya lagi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.